Hai Revoniers, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Coba aku sambil lihat di YouTube. Udah lumayan ramai nih. Halo Arfi dan teman-teman semua. Welcome, luar biasa. Libur-libur masih join mini course, teman-teman keren. Halo guys. Oke, selamat datang teman-teman di hari ketiga, di minggu kedua. Hari ini agendanya seperti yang udah ada di Discord juga ya. Kita akan ada elevator pitch competition bersama career coach juga. Jadi kalau minggu lalu teman-teman udah ketemu sama salah satu career coach kita, hari ini akan ketemu lagi sama yang lain. Jadi biar teman-teman bisa kenal lebih dekat lagi, lebih banyak lagi nih sama career coach kita. Oke. Nah, hari ini speaker-nya adalah Kak Kristal. Kalau minggu lalu teman-teman ketemu sama Kak Yogi, hari ini career coach kita adalah Kak Kristal. Jadi Kak Kristal ini adalah People Development and Engagement at FMCG Company dan juga salah satu Revenue Next Career Coach. Jadi misalnya teman-teman mau mendaftar ke Full Stack Digital Marketing Program, ambil yang program 6 bulan, siapa tahu career coach-nya dapatnya Kak Kristal. Gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa kenalan lebih lanjut sama Kak Kristal nanti ya setelah ini. Gitu. Oke? Agenda hari ini ngapain aja, Man? Oke, kata anak baru libur tetap semangat. Gaskeun kata Amir. Oke, agendanya hari ini akan ada materi sedikit nih dari Kak Kristal. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya, elevator pitch itu apa? Terus misalnya yang baiknya gimana? Itu nanti akan ada materi langsung dari Kak Kristal ya mengenai how to pitch your story. Baru nanti kita akan masuk ke elevator pitch competition. Udah ada 3 kandidat kita yang terpilih. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendaftar di elevator pitch competition kemarin, tapi mohon maaf kita nggak bisa pilih semuanya karena hanya bisa 3 nih yang dipilih secara acak. Jadi hari ini udah ada 3 kandidat kita. Teman-teman make sure untuk stay tune sampai akhir dan semangatin teman-temannya ya. Dan terakhir kita akan ada Q&A with Career Coach. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh drop pertanyaannya di Slido ya, teman-teman. Link Slido-nya apakah sudah ada di Discord belum ya? Harusnya sih sudah ada di Discord ya, teman-teman. Bisa dicek di channel Lectures Week tuh, itu sudah ada link Slido untuk bertanya atau aku minta thank you Arfi terbaik. Emang Arfi udah share link Slido-nya ya teman-teman yang mau bertanya ke Kak Kristal boleh langsung drop pertanyaannya di Slido. Dan seperti biasa kalau misalnya teman-teman menemukan pertanyaan yang mewakili pertanyaan dari teman-teman semua, bisa dikasih jempolnya biar nanti pertanyaannya naik jadi top question dan siapa tahu kita bisa jawab lebih awal gitu, lebih cepat gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya aku mau refresh dikit, mungkin teman-teman ada yang udah lupa karena ini kayaknya aku sempat mention di minggu lalu. Kalau hari Senin kemarin juga udah sempet ya sama Kak Talita di-share terkait RevoYou. Mungkin teman-teman ada yang baru join hari ini lagi atau kemarin berhalangan hadir. Aku bantu refresh dikit ya teman-teman. Mungkin kayak ada yang lupa RevoYou ini apa ya sebenarnya. Mungkin semoga nggak ada ya teman-teman, tapi kalau misalnya ada yang lupa aku bantu jelaskan sedikit. Jadi RevoYou adalah revolutionary online learning teman-teman kita adalah edutech yang visinya itu untuk membantu teman-teman semua yang mau memulai atau mengakselerasi karirnya di perusahaan teknologi. Nah, jadi program-program yang ada di RevoYou juga didesain khusus untuk mencapai visi tadi gitu. Salah satunya adalah full stack digital marketing program. Jadi kan teman-teman sekarang lagi ada di digital marketing mini course ya. Ini adalah mini course itu versi ringkasnya dari full stack digital marketing program. Pokoknya kalau mini course itu baru kulitnya aja, kalau di full stack digital marketing program teman-teman akan deep down lagi terkait materi-materinya gitu ya. Nah, tujuannya diadakannya full stack digital marketing program ini apa ya? Jadi kita nih mau membantu nih teman-teman yang sangat-sangat motivated gitu ya, yang mau berkarir di bidang digital marketing. Dan seperti yang teman-teman udah tahu, mungkin kemarin di hari Senin udah dibantu share ya sama Kak Talita kalau digital marketing itu sekarang job opening-nya tuh banyak banget gitu ya. Nah, di sini RevoYou juga mau nih berkontribusi untuk memberikan atau meluluskan bahasanya ya, Amanda kok lupa gitu. Pokoknya membantulah teman-teman agar bisa siap bekerja di tech companies gitu. Oke, nah seperti yang teman-teman udah tahu juga, jadi full stack digital marketing program ada 2, ada yang 3 bulan dan 6 bulan. Kalau yang 3 bulan, teman-teman hanya dapat intensive course-nya aja. Ini cocok untuk para business owner yang tidak mau career shifting atau mau job seeker gitu ya. Jadi untuk yang skill boosting aja boleh ambil yang full stack digital marketing 3 bulan karena itu hanya akan ada intensive course.
Terus nanti misalnya aku mau ambil yang 6 bulan, itu ada apa aja, Man? Ada review course, intensive course yang tadi, plus Review Next. Jadi teman-teman, di dalam Review Next itu apa? Jadi teman-teman, di dalam Review Next itu terbagi 2. Ada yang namanya Review Labs dan Career Support. Kak Kristal dan juga Kak Yogi kemarin adalah salah satu bagian dari Career Support. Jadi di Career Support teman-teman akan dapat satu career coach ya yang akan membantu profile building-nya teman-teman, mulai dari build CV, portfolio sama LinkedIn gitu ya. Pokoknya akan dibantu lah. Kalau misalnya teman-teman mau interview nih, mau mock-up interview boleh banget. Nanti akan mock-up interview sama career coach juga gitu. Terus yang kedua ada Review Labs. Review Labs ini apa? Review Labs adalah nanti teman-teman tuh akan dapat project ya yang akan disupervise langsung oleh mentor. Jadi nanti akan dapat feedback langsung juga sama industry practitioner juga gitu. Jadi teman-teman kalau 3 bulan pertama udah belajar materi, teori, assignments dan lain sebagainya, di Review Labs itu teman-teman seolah-olah akan mengerjakan project gitu ya, yang akan disupervise langsung sama mentor juga. Jadi nggak langsung dilepas kok teman-teman, masih akan ada mentornya. Oke, nah teman-teman, sekarang langsung aja kita masuk ke sharing session how to pitch your story biar teman-teman kenalan dulu nih sama career coach kita hari ini. Aku panggil dulu Kak Kristalnya. Halo Kak. Halo, selamat malam Amanda. Selamat malam Kak Kristal. Nih teman-teman di sini udah lumayan ramai nih Kak. Kalau Kak Kristal bisa baca komennya ramai banget ya. Fun fact aja nih buat teman-teman. Ini yang baru aku ketahui tadi. Aku dan Kak Kristal hari ini bajunya sama dengan brand yang sama juga. Jadi kita nggak sengaja kembaran ya ampun. Iya benar. Lucu banget. Jadi kita hari ini kembar ya, nggak janjian teman-teman. Kok tiba-tiba samaan, brandnya sama pula gitu ya. Oke. Lucu banget. Oke Kak Kristal, mungkin sembari sebelum memberikan materi nih ke teman-teman sekalian, mungkin mau kenalan dulu boleh banget untuk untuk sesinya aku serahkan ke Kak Kristal ya. Silahkan Kak. Thank you Amanda. Oke, selamat malam teman-teman semua. Wah, ini aku harus apresiasi dulu nih, teman-teman ini adalah teman-teman yang super rajin banget nih gitu ya. Di hari libur, di hari kesaktian Pancasila ini gitu ya, teman-teman hari ini datang mau belajar gitu ya. Itu tuh udah salah satu tanda yang bagus banget bahwa teman-teman itu serius di bidang ini. Teman-teman benar-benar pengen tahu tentang bidang ini gitu ya. So I do appreciate teman-teman semua yang hadir hari ini, dan semoga nanti harapannya teman-teman bisa actively gitu ya ngobrol sama hari ini. Nah, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, maka aku boleh nih kenalan gitu ya. Nah, kenalkan aku namanya Kristal Prima. Saat ini aku bekerja sebagai People Development and Engagement di salah satu FMCG company di Indonesia. Dan saat ini aku juga bergerak sebagai career coach di Review gitu ya, ngebantu teman-teman di sini untuk bisa punya pekerjaan yang lebih baik gitu ya di bidang digital marketing ataupun di bidang data dan segala macam gitu. Nah, dari sini juga aku udah sekitar hampir ya setengah tahunan ini gitu ya ngikutin sesi career coach, dan aku banyak belajar banget ternyata dari teman-teman yang menjadi peserta coaching aku gitu ya di Review, karena bener-bener Review ini luar biasa banget gitu menghimpun orang-orang yang punya kesukaan gitu ya, ataupun punya bakat yang luar biasa banget gitu di bidang digital gitu ya. Nah, semoga hari ini nih gitu ya kita juga bisa ngobrol bareng-bareng gitu ya di sesi mini course gitu ya, ngomongin tentang pitch your story gitu. Nah, kalau ngomongin tentang pitch your story, teman-teman di sini ya boleh dong gitu ya diketik mungkin ya di komen gitu ya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih pitch your story itu kira-kira ibaratnya tuh seperti apa sih gitu ya? Apaan sih pitch your story gitu? Emang ini nanti buat apa gitu ya? Nah, aku sembari teman-teman boleh menjawab gitu ya, udah heboh-heboh banget gitu ya. Nah, aku sembari menjelaskan juga nih sama teman-teman, rencana kita apa aja nih kita mau bahas hari ini sampai sekitar nanti jam 7.40-an gitu ya, kita akan bahas apa gitu ya. Oke, boleh mungkin silakan X dulu. Oke, nah hari ini kita akan bahas 3 hal. Jadi why gitu ya, important the elevator pitch gitu ya dalam interview. Karena biasanya elevator pitch itu kita pakai untuk teman-teman mencari pekerjaan di digital marketing ataupun di pekerjaan-pekerjaan lain, biasanya di interview gitu. Ataupun misalnya di walk-in interview juga biasanya kita butuh juga nih namanya elevator pitch gitu. Dan yang ketiga adalah nanti kita akan lihat tuh what-nya apa sih gitu ya, komponen dalam membangun elevator pitch ini gitu.
ya. Dan sebenarnya elevator pitch ini tuh perlu latihan. Nah, teman-teman di sini perlu belajar tuh gimana sih caranya teman-teman membangun elevator pitch ya teman-teman. Dan juga nanti bahkan ada 3 orang terpilih gitu ya untuk ikutan elevator pitch competition. Jadi teman-teman di sini nanti harus dukung dan sorak gitu ya untuk para teman-teman terpilih gitu ya yang hari ini ikutan sesi elevator pitch competition gitu. Seru banget karena nanti kita bakal ada yang menyampaikan elevator pitch-nya dan kemudian kita bisa sama-sama saling belajar dari situ. Oke, wah ini kayak udah pada rame banget ya di chatting gitu ya. Ada yang ngomongin tentang pitch, tadi ada yang juga ngomong tentang bagaimana sih sebenarnya kita mengenalkan diri kita secara singkat namun detail gitu ya, tentang kemampuan diri kita supaya menjual di interview. Wah, ini Kak Lina luar biasa banget ya. Oke, baik, siap. Nah, dari 3 hal ini kita akan mulai satu persatu dengan aku menjelaskan dulu apa sih pentingnya teman-teman hari ini hadir di sesi Revalue Mini Course ini belajar tentang elevator pitch. Mungkin boleh next. Yes, oke. Nah, jadi sebenarnya ya elevator pitch itu tuh sebenarnya kenapa sih itu penting gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu ya sekarang kan kita kerja itu tuh persaingan kerjanya juga banyak banget yang cari kerja, banyak banget yang lulusan dari sarjana gitu ya. Terus kemudian mereka semua pengen join di dalam pekerjaan gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kayak segitiga kebalik gitu. Semakin banyak orang yang mau kerja gitu ya, semakin tapi orang HR-nya segitu-gitu aja gitu ya. Orang-orang yang melakukan reviewnya itu juga cuma sedikit-dikit aja gitu. Usernya juga nggak sebanyak itu. Jadi banyak orang yang kerja, tapi yang akhirnya yang keterima tuh cuma dikit gitu ya. Sehingga kenapa orang-orang ini perlu untuk bisa menarik perhatian recruiter gitu ya. Karena recruiter ini tuh nggak punya waktu, satu, karena banyak banget yang harus diinterview gitu ya. Aku punya temen gitu ya, dia interview sehari tuh bisa kayak like 30 orang gitu ya, kayak waduh itu gimana cara waktunya. Jadi even kayak mungkin kurang dari 10 menit gitu ya, kamu udah harus bisa menjelaskan tentang diri kamu dan why the company should hire you gitu ya. Dan juga adalah yang paling penting adalah karena mereka udah nggak punya waktu, mereka pun juga nggak bisa sabar untuk mendengarkan cerita teman-teman ngalor ngidul, jadi bingung gitu ya. Nah, makanya kenapa itu penting banget nih teman-teman untuk belajar tentang elevator pitch ini. Dan kenapa sih orang-orang yang digital marketing itu perlu belajar mini course? Karena jujur aku mendapat informasi dari beberapa anak-anak yang aku coaching gitu ya. Setelah mereka mengikuti mini course gitu ya, ada beberapa yang reach out mereka gitu ya untuk interview kerja gitu, interview kerja di bidang marketing gitu ya, karena mungkin bisa jadi backgroundnya juga udah sejalan gitu, atau misalnya backgroundnya udah cukup oke, sehingga akhirnya ada yang approach untuk interview. Dan kemudian yang menarik adalah dia harus belajar tuh tentang elevator pitch untuk dia menjelaskan tentang dirinya sendiri gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah ketika waktu itu tuh dia daftar-daftar gitu tuh kan sebenarnya dilakukan secara online ya gitu ya. Jadi kalau dilakukan secara online ya kita tahu juga ya kemarin itu banyak banget yang mengalami Zoom fatigue gitu. Capek gitu ya, aduh kok online lagi gitu ya. Dan orang tuh nggak pengen lama-lama untuk mendengarkan orang lain gitu ya. Karena memang sangat sangat capek banget sih gitu untuk meeting terus online. Tapi itu salah satu pilihan dan resiko kerja gitu ya. Nah, dari situ kita juga harus juga tadi satu tuh, selain kita harus bisa memperkenalkan diri kita dengan baik, yang kedua adalah kita nggak boleh tuh membuat orang udah bete sama kita. Salah satu yang penting untuk teman-teman catat juga adalah sekarang itu orang tuh bukan sekarang itu ya, selama ini tuh ternyata katanya pernah nggak sih kayak cinta pada pandangan pertama aja ya, atau misalnya teman-teman itu bisa tahu bahwa orang tersebut itu adalah orang yang cocok buat ngobrol sama teman-teman atau enggak, itu tuh sebenarnya kita cuman bisa nentuin dalam waktu 7 detik pertama. Jadi 7 detik pertama kita ketemu sama orang itu, mendengar orang itu cerita gitu ya, dan mendengar bagaimana dia meng-approach kita bisa tahu apakah kita bakal cukup long lasting sama dia atau enggak, ngobrol sama dia atau enggak gitu. Nah, karena kita sebenarnya punya sense, sebenarnya kita juga punya ketertarikan juga untuk dengerin atau enggak gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya teman-teman itu penting banget nih untuk belajar elevator pitch. Karena kita perlu mengimpress dan mengconvince orang lain gitu ya dalam waktu yang sangat pendek.
Yes, nih ada yang nanya nih, bagus banget dari daerahan gitu ya. Pitching itu apa Kak? Gitu ya. Ibaratnya kalau teman-teman pitch itu tuh ibaratnya kayak kamu apa ya? Menarik gitu ya, menarik perhatian orang gitu ya. Jadi ibaratnya ketika kamu mau ketemu orang gitu ya. Kita kan ada yang orang tuh ketemu orang, oh, ini orang menarik nih buat aku gitu ya. Nah, terus kemudian aku akan jadi tertarik ngobrol sama dia gitu. Nah, makanya kenapa pitching itu penting gitu ya. Jadi kita biasanya pitching itu kan jadi kayak milih-milih juga gitu ya dengan banyak pilihan gitu ya. Makanya kenapa penting banget untuk kita juga ngelakuin itu. Nah, kenapa namanya elevator pitch ini kita akan langsung di session di next slide boleh? Yes, nah sebenarnya kalau elevator pitch itu sebenarnya apa sih Kak gitu ya, dari tadi nih udah ngomongin tentang elevator pitch gitu ya. Jadi arti katanya sendiri kita belajar dulu nih ya. Elevator pitch itu apa? Pitch itu kan sebenarnya bagiannya adalah kita melempar gitu. Secara bahasa Inggrisnya harfiahnya aja ya, kita melempar atau kita doing something gitu. Makanya kalau di baseball namanya pitcher ya gitu, ada gitu ya. Kalau nggak salah, seingat saya gitu. Nah, si pitch ini dilemparkan, disampaikan ketika biasanya pada saat teman-teman naik elevator gitu. Makanya dulu tuh di zaman-zaman dulu namanya elevator pitch karena biasanya kita bisa encourage atau convince orang gitu ya pada saat kita lagi dalam lift kan cuma duduk diem, cuma berdiri gitu ya, terus kemudian nunggu liftnya naik gitu ya. Nah itu kan ada momen diem di dalam lift. Nah, itu adalah momen di mana kita bisa ngobrol nih sama teman kita atau sama investor atau misalnya ngobrol sama owner atau CEO yang kebetulan satu lift sama kita gitu ya. Terus kemudian kita bisa menceritakan apa yang menarik dari diri kita, apa yang menarik dari diri kita, apa informasi-informasi kita punya. Makanya kenapa namanya elevator pitch, karena biasanya dilakukan waktu zamannya dulu gitu ya, di dalam elevator atau dalam lift gitu ya, untuk kita melemparkan ideation kita gitu. Nah sekarang elevator pitch itu banyak banget dipakai di beberapa apa ya, kalau tadi teman-teman ada yang ngomong investor pitching gitu ya, elevator pitch itu banyak dipakai pada saat teman-teman itu memaparkan satu produk di depan customer atau memaparkan satu produk di depan investor atau memaparkan ide teman-teman atau mengenalkan diri teman-teman kepada orang lain. Ketemu sama mertua tuh contoh elevator pitch ya enggak ya. Jadi ketemu biasanya kita kan mau membuat orang lain tuh langsung terkesima ya sama kita walaupun cuma ketemunya sebentar gitu. Nah, itu namanya elevator pitch. Nah, biasanya si elevator pitch itu bentuknya adalah quick synopsis gitu ya. Sinopsis gitu ya tentang background dan experience teman-teman. Jadi kalau kita ngomong di sini dalam sesi mini course ini kita akan lebih banyak bentuknya seperti interview gitu ya. Karena kan teman-teman di sini mau pengen juga ya banyak yang cari kerja juga gitu ya. Nah, mungkin kita bisa tambahin itu. Jadi teman-teman bisa belajar tentang bagaimana sih kalian mengenalkan diri kalian teman-teman gitu ya di depan seorang interviewer dan sehingga akhirnya interviewer tersebut tertarik sama diri teman-teman dan mau mendengar cerita teman-teman lebih lanjut gitu ya. Nah contohnya kalau kita teman-teman pernah nonton 25-21 gitu ya, mungkin di sini ada yang suka sama drama-drama Korea gitu ya, Nahidu gitu ya. Si Nahidu ini kan sebenarnya dia tuh kalau dilihat di gambar sebelah gitu ya. Nah, Hidu ini tuh sebenarnya tadi dari sekolah yang berbeda gitu. Nah, ternyata sekolahnya Nahidu itu menutup tuh klub anggar fencingnya si Nahidu gitu ya, sehingga dia nggak bisa main anggar. Padahal dia tertarik banget main anggar. Nah, kemudian karena dia tertarik banget main anggar, dia cari tuh gitu ya. Dia punya satu kayak role model gitu ya. Dia seneng banget belajar anggar sama cewek ini nih gitu ya si temennya. Siapa sih nama temennya? Mungkin di sini ada yang bisa tuh nulis juga temennya siapa ya, temennya Nahidu tuh gitu ya. Nah, temennya itu kemudian akhirnya ke satu sekolah gitu ya, di sekolah yang ada yang namanya punya coach gitu ya, coachnya dia gitu ya, si coach yang ini gitu ya. Jadi ada pelatihnya lah, namanya pelatih yang ini. Nah bener, Goyurim Juleha. Suka lucu nih. Goyurim, betul. Si Goyurim itu kan pelatihnya si coach yang ini kan gitu, yang dulu juga pemain ternama gitu.
si Nahidu ini pengen juga nih sekolah di tempat yang sama dengan si Goyurim itu gitu ya. Sehingga dia melakukan elevator pitch gitu ya kepada Coach Yang di episode 3 atau 4 gitu kalau aku lupa. Dia tuh cerita bagaimana sebenarnya dia pengen jadi muridnya Coach Yang gitu. Dan dia bilang bahwa aku tuh orang yang mau belajar gitu ya. Aku tuh juga mau disuruh apapun, yang penting aku bisa belajar fencing di tempat sekolah ini karena saya pengen banget jadi pemain nasional gitu. Dan di saat itu akhirnya coach yang tertarik tuh gitu. Mungkin kalau cuma dibilang, "Coach, saya pengen belajar," gitu ya. Pasti kan orang kayak why gitu. Nah, dia langsung waktu itu si Nahidunya tuh langsung jelasin panjang gitu ya tentang kemauannya dia, semangatnya dia. Akhirnya coach Yang-nya tertarik tuh untuk ngajar dia. Oh, jangan spoiler bener. Nah, gitu ya. Jadi biar ini sekalian promosi film 2521 gitu ya. Nah, dari sesi itu sebenarnya kita bisa lihat bahwa ketika si Nahidunya cerita gitu ya, dia punya momen yang menurutku kayak penting banget adalah fast, dia cepet banget gitu ya. Dan yang kedua punya punchline. Punchline itu apa Kak gitu ya? Punchline itu ibaratnya satu kata-kata atau satu kalimat yang membuat orang tertarik gitu ya. Terus kemudian jadi tertarik sama ide kamu gitu. Tertarik sama apa yang kamu mau gitu. Nah, jadi itu yang penting banget untuk kita punya. Nah, kemudian pertanyaannya, Kak, kalau lagi dalam sesi interview gitu ya, punchline-nya apa, Kak? Gitu. Nah, ini pasti udah pada nggak sabar ya, pengen tahu gitu ya. Mungkin boleh nih kita next lagi. Oke, nah jadi kalau ngomongin elevator pitch gitu ya, punchline-nya atau caranya tuh gimana sih Kak gitu ya, apa aja komponennya Kak? Komponennya ada 3, jadi mesti diingat-ingat, 3C ya. 3C adalah compact, connection, dan content gitu. Jadi teman-teman harus ingat nih, bahwa elevator pitch itu terdiri dari compact, connection, and content. Compact itu berapa lama sih gitu ya, terus connection apa sih yang mesti disampaikan ya, apa sih yang harus dilakuin gitu ya pada saat kita melakukan elevator pitch gitu ya. Dan yang ketiga adalah kontennya, apa yang harus dikatakan. Jadi biasanya ketika teman-teman ngomong sama orang itu pasti ada waktunya, caranya seperti apa, dan apa yang harus dikatakan. Nah, kita akan gali ya satu persatu, apa sih 3C-nya. Mungkin boleh next. Yes. Nah, jadi kalau ngomongin compact gitu, pasti kita akan nanya ya, berapa lama sih Kak gitu ya elevator pitch tuh? Ya, teman-teman pernah kan ya naik lift gitu ya. Naik lift kan nggak lama gitu ya, cuman ngeng, udah habis itu nggak lama turun gitu. Nah, di momen yang sangat pendek itu, teman-teman justru harus bisa mengencourage orang lain gitu ya, mengconvince orang lain untuk believe sama cerita teman-teman. Aku pernah ngelakuin ini waktu aku ketemu sama CEO aku gitu ya. Aku mau men-sharingkan satu project yang aku mau sharingin gitu. Aku cuma datang bawa satu PPT waktu itu, satu halaman doang. Padahal ceritaku udah panjang lebar kali tinggi gitu ya. Tapi aku cuma bawa satu PPT yang isinya cuma tiga gambar doang gitu ya. Sebenarnya aku ngomong dan menjelaskan hanya dalam waktu kurang dari 2 menitan lah gitu. Karena itu kan project ya, jelasin project. Tapi pada dasarnya sebenarnya bentuknya harus sharp gitu ya. Cuman 90 detik aja kalau misalnya pas kamu interview gitu ya, di awal-awal harus bisa menarik gitu. Tadi yang seperti aku bilang, beberapa recruiter gitu ya, nge-hire 30 orang sehari. Nah, berarti kebayang ya kalau sehari aja cuman kerja 8 jam gitu ya, tapi yang harus di interview 30, berarti kan sebenarnya satu orang bisa jadi kurang gitu ya mungkin dari benar banget gitu, benar nggak nyampe, mungkin nggak nyampe 10 menit gitu ya, gitu. Oke, dan yang kedua adalah the longer it takes, the more pointless the pitch, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kamu ngobrolnya panjang kali lebar kali tinggi, muter-muter gitu ya, nah biasanya jadi nggak ketangkep tuh poinnya apa, gitu ya. Nah makanya kenapa 90 menit itu adalah sweet spot gitu ya, untuk nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu narik gitu ya, tapi juga momen dimana kamu juga bisa menarik orang, bisa menjelaskan sesuatu ke orang lain. Nah, yang paling penting Kak, gimana ya caranya untuk membuat itu menjadi sederhana gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, dulu pernah ada sih ada yang ngomong sama aku. Kalau orang pinter tuh bisa ngejelasin segala sesuatu dalam bentuk sederhana, Prit. Oh
iya gitu ya. Nah setelah aku renung-renung gitu ya, bukan karena pinternya, tapi adalah karena dia mempersiapkan dengan baik gitu ya. Karena orang-orang pintar kan belajar ya gitu ya. Nah dia juga ibaratnya belajar itu dia juga mempersiapkan gitu. Nah makanya penting nih untuk teman-teman ketika mau interview harus sambil mempersiapkan gitu ya, mencatat gitu ya, dan juga teman-teman melakukan research atau dicari tahu gitu ya, mendapat masuk perusahaan apa gitu. Jangan sampai dapat interview tapi nggak pernah tahu ini sebenarnya perusahaan apa gitu ya, itu udah tetot gitu ya. Nah sekarang kita akan coba lihat apa sih yang mesti dikurasi dari konten kita. Mungkin boleh di next. Iya 1,5 menit masih nah itu bahaya ya. Nah kalau ngomongin tentang bagaimana kita membangun konten gitu ya, itu tuh sebenarnya bagian paling terakhir. Tapi yang paling penting itu adalah kita harus bangun dulu confidence ya. Confidence dengan bangun connection yang baik gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman ketemu sama orang gitu ya, kok gelagatnya nggak menyenangkan gitu ya, udah males ketemu sama orangnya gitu. Nah sama nih kayak kita gitu ya, kalau kita mau build connection sama orangnya, pertama pastikan bahwa kita harus menjaga dua hal, articulation sama tone of our voice gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita bangun connection sama orang gitu ya, kita juga pasti orangnya akan mau mendengarkan cerita kita, sehingga akhirnya kita lebih punya kesempatan lebih banyak nih gitu ya untuk menjelaskan tentang diri kita. Nah ketika ngomongin connection, yang pertama harus, kalau kata Mas Mbak Krisdayanti gitu ya, artikulasi gitu ya. Bukan Mbak Krisdayanti. Kalau zaman dulu yang AFI gitu ya kan, artikulasi harus jelas gitu ya. A, I, U, E, O-nya juga harus jelas gitu ya. Jangan sampai, teman-teman pernah nggak sih ada orang yang ngomong kayak, iya sih Mbak, saya tuh tertarik sih, tapi gimana ya, saya udah pernah kerja sebelumnya. Nah itu kan kayak, wow, kayak kurang kelihatan percaya diri gitu ya. Oh iya bener, bukan Mbak Berta, bukan. Tapi yang satu lagi tuh juri AFI yang bilang harus artikulasinya jelas gitu ya. Jadi A I U E O-nya tuh harus jelas gitu ya. Nah yang kedua adalah kamu juga harus bicara dalam moderate speed. Jangan sampai kamu ngomong kecepatan. Nah ini yang menjadi noted nih buat teman-teman di sini. Kadang-kadang kan ada ya gitu ya, kita lakukan sesi interview tapi kita punya catatan nih di bagian di laptop kita gitu ya, kalau interviewnya online gitu ya. Nah bagian catatan itu ternyata kita jadi baca. Nah biasanya itu kelihatan tuh speednya beda. Speed antara kamu baca sama kamu ngomong itu pasti beda. Step potongan-potongannya juga pasti berbeda gitu ya. Nah kalau misalnya kayak gitu ya, si moderate speed ini kamu harus belajar untuk punya nada yang kecepatan yang nggak terlalu cepat tapi cukup bisa dipahami gitu. Nah biasanya kamu bisa ngomong kayak step by stepnya gitu ya, jadi kayak nggak terlalu cepat nggak terlalu lama gitu. Nah selanjutnya adalah kalau kamu menyampaikan cerita kamu gitu ya, pastikan bahwa cerita kamu itu positif gitu ya. Jadi jangan jelekin orang lain gitu ya, dan juga harus kelihatan membanggakan dirimu sendiri gitu. Karena beberapa ada tuh yang nulis gitu ya. Ya ketahuan umurnya daripada tahu api ya. Benar. Jadi kita lebih sound more positif gitu ya, dengan kita nggak menjelekkan diri kita sendiri. Di beberapa anak-anak yang aku coaching gitu ya, mereka bilangnya gini, ya saya udah pernah kerja di company ini, saya menjalankan SEMrush gitu ya, walaupun demikian saya masih belum terlalu jago gitu. Nah jangan ngomong gitu ya, udah cukup saya menjalankan SEMrush titik, udah gitu ya. Jangan dikurang-kurang, ditambah-tambahin dengan hal yang mengurangi diri kamu. Dan kemudian confidence gitu ya, orang yang confidence itu kelihatan dari mana sih gitu ya, kelihatan dari the way dia berenergi ketika bercerita gitu. Nah itu sama nih, ketika teman-teman ngomong juga jangan terlalu datar gitu ya, terus kemudian terlalu ibaratnya kayak matanya ke kanan ke kiri gitu ya, terus habis itu nggak berani menangkap layar juga gitu. Nah itu tuh juga jadi penting untuk menunjukkan bahwa kamu confidence dengan diri kamu. Dan yang ketiga adalah jangan monoton gitu ya, kalau ngomong sesuatu tuh monoton gitu ya, jadi bosen gitu ya. Nah, jadi harus ada naik turunnya juga, dan jangan lupa nanti di bagian selanjutnya kita akan punya senyum gitu ya. Jadi harus ingat terlalu senyum juga pada saat kamu cerita gitu ya. Oke, next boleh. Kenapa sih Kak gitu ya harus senyum gitu ya? Nah, senyum itu ternyata kalau kamu pernah nggak ya
teleponan gitu ya sama pacar ya gitu ya. Kalau teleponan sama pacar kan kamu kok bisa tahu ya momen-momen pacar kamu ngambek sama momen-momen pacar kamu sebenarnya lagi kesemsem sama kamu gitu ya. Karena ternyata nada suara kita pada saat kita senyum sama pada saat kita bete itu tuh kelihatan bedanya gitu walaupun cuma nada suara gitu. Nah, makanya kenapa kita harus belajar untuk juga senyum gitu ya. Smile tuh and move your hands tapi don't too much gitu. Jadi ibaratnya jangan sampai kayak iya Pak gini-gini. Nah, jangan begitu gitu ya. Jadi itu terlalu distraktif. Tapi kalau kayak gini nih masih cukup sehingga orang tetap keep attention sama kamu gitu. Dan jangan terlalu apa ya kalau bisa bilang tuh kaku gitu. Kaku tuh ibaratnya ya Pak, saya tertarik sih kerja di digital marketing gitu. Nah itu tuh kayak kurang menarik gitu, orangnya tuh kurang ngerasa kayak aduh bosen nih lama nih gitu ya. Dan yang pasti gitu ya kalau kita mau bisa senyum, kita pasti akan bisa membuat diri kita cukup rileks gitu ya. Karena senyum itu biasanya bisa dilakukan kalau kita cukup rileks sebenarnya gitu ya. Dan jadi ingat lower your shoulder pada saat teman-teman sharing, pada saat teman-teman ngelakuin ini. Walaupun deg-degannya minta ampun gitu ya, but that's okay gitu ya. Yang penting teman-teman belajar untuk lower your shoulder. Gimana Kak caranya gitu ya? Caranya adalah ketika kamu mau mulai interview gitu ya, coba dulu deh sebelum masuk ruangan, kamu tarik napas, buang napas gitu ya sebanyak 10 kali gitu ya. Terus kemudian pastikan bahwa pelan-pelan pada saat kamu bernafas gitu ya, ini tuh pundak diturunin gitu. Jadi kayak gitu. Jadi harus diturunin juga supaya kamu juga shouldernya relax gitu ya. Jadi inhale 10 kali sebelum masuk, inhale exhale gitu ya selama kamu sebelum masuk sesi interview. Dan kalau misalnya misalnya di beberapa sesi-sesi elevator pitch gitu, kadang-kadang kan kita berdiri gitu ya, atau walk-in interview gitu ya, kita juga berdiri. Ya, kalau bisa berdirinya berdiri yang sopan gitu ya, jadi jangan ngangkang gitu ya, atau misalnya teman-teman berdirinya juga kayak goyang-goyang terus gitu. Nah, harus belajar untuk berdiri dengan tenang dan tunjukkan bahwa kamu confidence dengan ini tuh jangan begini, tapi harus begini. Dibuka gitu ya, terus kemudian lurus, tegak gitu ya, dan kemudian teman-teman tangannya juga harus relax gitu. Itu yang membuat teman-teman jadi kelihatan menarik tuh untuk build connection-nya. Oke, next. Wah, ini menarik nih gitu ya. Selanjutnya ngomongin tentang konten. Apa ya Kak yang harus disampaikan gitu ya pada saat kita elevator pitch. Biasanya mostly gitu ya kita akan mengenalkan diri kita karena ini konteksnya interview ya. Tapi di beberapa interview memang nggak pengen gitu ya untuk menceritakan panjang lebar tentang diri kamu. Just halo, nama saya ini. Saya hari ini mau sharing sama teman-teman, saya mau sharing sama ibu gitu ya misalnya gitu. Jadi introduction yourself itu di beberapa tempat itu kayak nggak apa-apa nanti saya baca aja di CV kamu gitu kan tuh udah ada gitu ya. Nah tapi mungkin biar lebih sopan gitu ya, jelasin sedikit nama kamu siapa dan kamu dari mana. Tapi nggak usah panjang lebar. Saya punya kakak berapa, saya punya adik berapa, saya kerja di mana, saya tinggal di mana, itu tuh terlalu kebanyakan gitu ya. Dan yang kedua adalah share your why gitu. Apa yang membuat kamu datang ke interview hari itu gitu ya, dan apa yang membuat kamu pengen join sama company itu gitu. Misalnya salah satunya karena sekarang lagi ada sekarang tuh semakin besar ya kesempatan orang-orang untuk berkecimpung di dunia digital karena sekarang memang eranya era digital gitu ya. Kita pun berjualan banyak dilakukan secara digital. So, saya tertarik nih gitu ya untuk belajar lebih banyak tentang dunia digital dan terutama di perusahaan ibu gitu. Nah, itu tuh salah satu kamu bisa membagikan why-nya kamu. Dan yang ketiga adalah what value can you give gitu ya. Jadi ibaratnya kamu harus menjual diri gitu ya, menjual diri kita di depan orang lain. Kita harus jual dong apa yang menjadi value kita, apa yang menjadi beneficial dari mereka nge-hire kita gitu ya. Nah, makanya teman-teman bisa menceritakan misalnya kalau teman-teman pernah punya pengalaman-pengalaman teknis gitu ya, seperti misalnya menggunakan SEMrush, menggunakan Mailchimp, menggunakan apalagi ya, misalnya Canva atau apa yang teman-teman bisa aplikasikan pada saat teman-teman bekerja gitu, itu boleh banget. Atau misalnya value nggak cuma tentang
penggunaan aplikasi, tapi soft skill diri itu juga bisa tuh gitu untuk kalian sharingin. Nah, ketika ngomongin konten ini biasanya beda-beda nih antara fresh graduate gitu ya, freelance, orang yang baru pindah kerja gitu ya, pindah karir, atau orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Itu nanti kita akan lihat nih di contoh hari ini gitu ya. Nanti kita akan lihat di bagian belakang setelah sesi elevator pitch competition-nya. Nah, Kak, jadi kunci paling mantepnya dari membangun konten itu apa? Satu gitu ya, practice make perfect. Practice berdasarkan riset kalian ya, jadi harus riset dulu. Dan harus latihan terus-terusan tuh. Menjelaskan tentang diri kalian, menjelaskan tentang apa yang kalian mau, dan siapa kalian itu gitu ya. Dan kemudian kamu bisa belajar dengan menuliskan gitu ya, di dalam tulisan, atau misalnya menuliskan di kertas kalian, atau di Word gitu ya, misalnya kalian tuh orangnya seperti apa. Terus kemudian kalau enggak, kalian bisa record yourself gitu ya. Jadi belajar untuk berkomunikasi dengan lancar gitu ya, dan berani dan percaya diri tuh dengan biasanya record ourselves. Kalau nggak berani record, ya udah ngomong aja depan kaca. Itu udah paling gampang. Coba di time out aja 90 detik gitu. Dalam 90 detik aku tuh udah ngomong apa sih gitu. Nah, biasanya kalau nggak direkam, kalian nggak bener-bener tahu tadi aku tuh ngomong apa. Aku tadi belibet di mana gitu. Nah, kalau kalian rekam itu akan bantu banget kalian untuk mengevaluasi diri kalian sehingga tadi latihannya jadi lebih oke. Gitu. Oke, next. Kita contoh ya, gitu ya. Contohnya adalah kamu bisa gunakan template ini. Mungkin teman-teman bisa screenshot maybe gitu ya untuk kalian pakai sendiri. Misalnya kalau introduce yourself itu apa sih gitu ya. Nah, biasanya who are you? What is your background and what is your current position? Misalnya, halo kenalkan saya Kristal Prima, saya People Development and Engagement di PT Lalala gitu ya misalnya. Hari ini saya mau sharing satu ideation yang menarik buat Ibu. Gitu. Jadi itu ibarat di bagian introduction yourself. Gitu. Jadi kamu nggak usah panjang lebar, mungkin 1-2 kalimat. 1 kalimat aja mungkin cukup sih gitu ya. Jadi you can pick 1 or 2 points gitu ya dari bagian sini. Jawab aja pertanyaan ini akan bantu banget. Terus yang kedua adalah use your why gitu. Jadi what you do gitu ya, what things that you are expert, atau kalau nggak punya expert kalian lulusan mana, atau misalnya apa sih yang kalian pengen pelajarin gitu ya, dan kemudian kalian udah belajar apa aja, pakai aplikasi apa aja gitu. Nah, kamu bisa jelasin itu. Misalnya contoh nih, saat ini saya melihat bahwa dunia digital itu sangat menarik banget gitu. Kenapa? Karena dunia digital itu membuat saya terbuka matanya, banyak banget hal baru, inovasi baru yang membuat saya belajar hal baru, dan itu merupakan sejalan sama value saya. Nah, dari situ saya juga belajar tentang dunia digital di salah satu bootcamp mini course gitu ya, seperti RevoYou, yang dimana saya akhirnya juga mengimplementasikan pembelajaran marketing di digital gitu ya, dengan menerapkan aplikasi ABCD misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kemudian kita lanjut masuk ke what value can you give gitu ya. Jadi ibaratnya apa sih benefitnya nih untuk kamu dan untuk perusahaan kalau kamu join sama mereka? Apa yang membuat kamu pengen join sama company ini gitu ya. Jadi ibaratnya dan apa yang membuat itu value-nya sejalan sama value kamu gitu. Jadi misalnya kamu bisa ngomong kayak saya yakin saya bisa masuk ke dalam RevoYou karena menurut saya sudah punya pengalaman ketika saya bekerja di bidang X gitu ya. Saya sudah mengerjakan beberapa proyek-proyek yang oke, dan kemudian proyek tersebut itu membuat saya bisa memberikan impact X gitu ya. Impact kepada perusahaan ini, dan harapannya setelah ini saya bisa lebih banyak lagi belajar di perusahaan ini dengan menerapkan apa yang sudah saya ketahui. Bisa kayak gitu. Itu adalah what value can you give gitu. Ya, oke. Saya keponakan Pak Direkturnya, itu tuh jalur orang dalam ya, ordal ya. Oke, baik, thank you. Jadi kalau ini untuk bagian template. Nah, sekarang selanjutnya adalah boleh next-nya. Nah, jadi ketika ngomongin tentang kita berkomunikasi, itu tuh ibaratnya elevator pitch ini kan bagian dari komunikasi. Harus selalu ingat untuk 2 arah gitu ya. 2 arah itu adalah kita harus tahu dulu si audiens itu sebenarnya tertarik dengan kita tuh yang bagian mana. Ini untuk menambah di bagian tadi tuh what value can you give. Jadi teman-teman harus tahu dulu company-nya company apa, terus kemudian company-nya ini produknya apa,
Terus kemudian kenapa mereka kira-kira mencari orang di posisi ini, gitu ya. Kemudian kompetitornya siapa, gitu ya. Terus kemudian kamu baca-baca tentang company culture-nya, supaya kamu tahu apa yang bisa kamu highlight dari diri kamu dalam elevator pitch ini. Dan juga untuk teman-teman di sini mungkin bisa belajar juga si company ini sama si kompetitor itu tuh marketing strateginya apa, sehingga kamu bisa mengaplikasikan dirimu gitu ya, dan apa yang sudah kamu pahamin tentang digital marketing gitu ya di tempat mereka gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman pengen mengaplikasikan kan misalnya teman-teman misalnya contoh kerja di Gojek gitu ya, mau kerja di Gojek nih contoh misalnya gitu ya. Selama ini saya sudah menggunakan super app gitu ya, super app Gojek misalnya gitu ya. Nah, saya melihat bahwa super app Gojek ini punya banyak hal yang mungkin bisa diperbaiki lagi gitu ya. Contohnya adalah XXX misalnya kayak gitu. Nah, itu kan akan membuat kalian jadi menarik. Oh iya ya, bener juga. Coba kamu ceritain. Nah, biasanya kayak gitu habis dapat elevator pitch-nya orang akan nanya lebih dalam. Nah, itu baru adalah ibaratnya kalian tuh membuka pintu rejeki gitu ya buat kalian sendiri ketika kalian sudah berhasil menggunakan elevator pitch kalian. Jadi, kapankah kita tahu elevator pitch kita berhasil adalah ketika orang lain tuh benar-benar mau dengerin dan bertanya lebih lanjut tentang diri kalian gitu. Nah, next ya. Nah, ini kadang-kadang kita perlu ingat bahwa kadang-kadang kita punya kesalahan juga gitu ya ketika kita melakukan elevator pitch gitu. Boleh next? Jadi hati-hati nih sama kesalahan yang ini gitu ya. Satu gitu ya, kadang-kadang kita terlalu swaying and moving your hands a lot gitu ya. Iya Pak, gimana nih gitu. Jangan gitu ya, jangan. Itu tidak sopan. Jadi kalau mau di depan aja supaya tetap membuat orang perhatian sama kamu. Karena sesuatu yang bergerak akan membuat orang perhatian sama kamu gitu ya. Jadi gunakan tangan kalian supaya lebih menarik gitu ya kalau kalian ngobrol gitu. Dan yang kedua adalah talking too fast. Kadang-kadang kita ngobrol terlalu cepat sehingga tadi itu orang ngomong apa sih gitu. Jadi kayak 90 detik udah kayak dikejar kereta gitu ya. Jangan terlalu gitu juga. Jadi makanya kenapa butuh namanya practice supaya kamu bisa memilih mana yang benar, mana yang tepat gitu ya. Terus kemudian rambling tuh kayak gitu kayak nggak tahu gitu ya orang ngomong apa gitu, kayaknya terlalu banyak yang apa ya dipikirin gitu. Biasanya nih sobat-sobat overthinkingku di sini gitu ya, biasanya seringkali kayak ngalur ngidul nih gitu ya, jadi rambling gitu ya, nggak tahu apa yang diomongin gitu. Dan yang keempat adalah sounding desperate gitu ya. Jadi elevator pitch kan adalah kamu meyakinkan orang lain. Tapi kadang-kadang gitu ya, kita meyakinkan orang lain, kita sendiri ternyata nggak yakin ya kan. Nah jadi desperado gitu kan, jadi kayak sebenarnya bisa nggak sih gitu. Nah kita harus belajar juga, kalau kamu mau meyakinkan orang lain harus start from yourself. Karena ya itu, kamu kan adalah ibaratnya ini ya, kalau orang mau jualan produk harus believe dulu dong sama produknya, sama kayak kalian. Kalau kalian mau menjual diri kalian ya kalian harus believe dulu sama diri kalian, sehingga ketika jelasin itu nggak kelihatan kayak orang desperate butuh kerjaan gitu. Jadi harus punya pride juga nih gitu ya. Dan yang terakhir adalah not making it matter to your audience. Jadi ibaratnya tadi jelasin apa yang kalian ceritain gitu, tapi sebenarnya perusahaan itu nggak butuh. Nah ini karena lack of research dari apa ya biasanya lack of research ketika kalian mau bikin elevator pitch-nya gitu. Nah bukan gambling tapi rambling gitu. Oke, dan hopefully teman-teman di sini yang udah ikutan gitu ya, itu tidak melakukan mistake-mistake ini ya gitu. Nah yang bagusnya adalah elevator pitch ini adalah skill. So semua dari kita bisa punya kesempatan untuk belajar tentang ini gitu ya. Jadi ini bukan bakat, jadi ini skill gitu ya. Jadi bisa dipelajarin asal teman-teman tadi latihan gitu ya. Nah sekarang kita akan lihat nih gitu ya contohnya. Mungkin Kak Amanda bisa choose pitching time. Oke, pitching time langsung ya, kita masuk ke sesi elevator pitch competition. Sebelumnya thank you Kak Kristal udah sharing tips-tips nih buat teman-teman semua. Tadi udah dicatat ya teman-teman materi dari Kak Kristal, semoga bisa berguna kalau misalnya teman-teman nanti ke depannya mau pitching, mau interview atau mau pitching ke klien dan lain sebagainya. Tadi kata Kak Intan, kalau yang sering meeting sama klien bisa juga nih dipakai katanya pitching ini. Betul. Oke, Kak Kristal, sebelum kita masuk ke elevator pitch competition-nya, aku mau menjelaskan sedikit nih terkait overview-nya. Mungkin teman-teman di sini ada banyak yang belum
paham competition ini sebenarnya kayak gimana. By the way Kak Kristal mau minum dulu boleh Kak? Biasanya teman-teman pada ingetin. Thank you. Oh, iya. Biasanya pada ngingetin kayaknya pada terkesima sama Kak Kristal ya. Jadi lupa nih ingetin minum. Teman-teman diingetin minum dong Kak Kristal ya. Boleh silahkan Kak, mau minum dulu boleh banget. Oke, teman-teman, jadi sebelumnya terima kasih buat yang kemarin sudah mendaftar ya di elevator pitch competition. Tapi mohon maaf, kita nggak bisa pilih semuanya ya. Jadi hari ini udah ada 3 kandidat kita. Jadi sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit terkait elevator pitch competition ini. Jadi goals-nya itu apa? Jadi kita itu pengen menunjukkan best practice atau salah satu proses rekrutmen biar teman-teman nih bisa memberikan kesan positif gitu ya, ke perusahaan impian dan memperbesar juga nih peluang teman-teman untuk diterima nantinya gitu. Nah, briefnya ini nanti teman-teman yang udah ada di sini, kandidat-kandidat kita itu ceritanya pura-puranya gitu ya, akan menjadi seorang applicant yang sedang mengikuti HR interview bareng Kak Kristal. Kak Kristal ini ceritanya HR gitu ya. HR yang akan melamar pekerjaan sebagai digital marketers di suatu perusahaan gitu ya. Jadi cuma memperkenalkan diri aja selama 90 detik gitu ya. Rules-nya gimana? Jadi sekali lagi 3 kandidat kita sudah dipilih secara acak dari form pendaftaran yang sudah dibuka dari minggu lalu ya gitu. Jadi nanti teman-teman seperti yang udah di-share juga materi-materi dari Kak Kristal, itu teman-teman kandidat-kandidat kita mempunyai waktu 90 detik untuk melakukan elevator pitch gitu. Nanti pitching-nya ini akan menggunakan bahasa Indonesia, tapi misalnya teman-teman ada yang lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris juga nggak apa-apa banget gitu. Nah, untuk penilaiannya gimana? Tim Revoyu ini akan memilih 1 pemenang dari elevator pitch competition ini yang nantinya akan dikasih hadiah gitu ya. Luar biasa, nggak cuma menti teman-teman. Jadi elevator pitch juga kita bagi-bagi hadiah. Jadi kriteria penilaiannya yang sudah dijelaskan sama Kak Kristal tadi ya, ada compact, connection, sama konten. Jadi mungkin teman-teman yang mau setelah lihat sesi hari ini misalnya aduh pengen join deh jadinya gitu, nanti di batch depan itu akan dibuka, boleh banget untuk coba daftar ya, siapa tahu terpilih oleh tim Revoyu. Oke, ini dia kandidat-kandidat kita malam hari ini, ada Kirana, ada Nurul, sama Daryl. Nah, biasanya teman-teman kita tuh masing-masing ada 1 perwakilan, baik fresh graduate, career switcher, dan juga experience atau senior. Tapi sayang sekali, kemarin yang mendaftar itu banyak sekali yang career switcher dan fresh graduate, yang senior atau experience-nya hanya 1 orang, dan tim tidak bisa menemukan username Discord-nya, jadi tim nggak bisa reach out ke kandidat tersebut untuk melakukan elevator pitch. Jadi hari ini nggak apa-apa, contohnya kita dari 2 career switcher ya, dan 1 dari Kirana perwakilan dari fresh graduate. Jadi teman-teman nanti boleh dilihat, disimak nanti setelah kandidat-kandidat kita melakukan elevator pitch akan dapat feedback langsung juga nih dari Kak Kristal. Oke, mungkin Kak Kristalnya aku panggil lagi dulu. Halo Kak, udah siap? Halo, Amanda, nanti mungkin semuanya elevator pitch dulu, baru aku kasih feedback ya, biar nggak curang. Oh boleh. Oh ya, oke boleh. Jadi semuanya dulu ganti-gantian gitu ya. Baru setelah itu nanti Kak Kristal bisa kasih feedback. Oke, sip. Noted kalau begitu. Oke, kandidat pertama kita hari ini ada Daryl duluan nih. Teman-teman boleh disemangatin Darylnya ya. Aku panggil dulu Darylnya. Halo Daryl. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, jadi rules-nya sama ya. Tadi seperti yang aku jelaskan, akan dapat waktu 90 detik untuk melakukan elevator pitch. Waktunya akan aku timer, tapi nanti begitu, biasanya kan Kak Kristal tanya dulu mungkin kayak, boleh Daryl memperkenalkan diri, nanti setelah Daryl mulai berbicara, itu timer baru akan aku mulai. Jadi kalau nanti aku tiba-tiba muncul, itu berarti waktunya udah habis. Gitu, oke? Sip, kalau begitu. Good luck Daryl. Silahkan Kak Kristal. Thank you. Oke, thank you. Oke, selamat malam Daryl. Selamat malam Ibu Kristal. Ya, oke. Daryl mau daftar kerja di digital marketing ya? Mungkin boleh memperkenalkan dirinya dulu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kristal Prima sebelumnya. Selamat malam. Perkenalkan saya Daryl Ahmad Eka Putra, bisa dipanggil Daryl. Saya merupakan lulusan Sarjana 1 Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saat ini saya berdomisili di Yogyakarta. Dan saya tertarik dengan posisi ini, digital marketing di perusahaan ibu, karena saya memiliki beberapa pengalaman kerja dan lainnya. Pengalaman pekerjaan saya, saat ini saya bekerja di Media Harian Jogja sebagai Asisten Manajer Integrated Marketing Solution membawahi 5 akun eksekutif.
Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 saat saya menjabat sebagai akun eksekutif, tercatat saya menjadi the best employee selama 2 semester di akhir tahun 2019 dan awal 2020. Selain pengalaman di atas, saya pernah magang di Biro Humas dan Protokol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pernah melakukan KKN di Pulau Sebatik. Kemudian selain daripada saya melakukan hal tersebut, saya juga pernah menulis 2 antologi buku dengan judul Pertemuan dan Sebatik Kau Bercerita. Public speaking, negosiasi, interpersonal, menulis, dan leadership merupakan beberapa keahlian yang saya miliki. Demikian Ibu Kristal Prima untuk perkenalan diri saya. Oke, baik. Terima kasih Daryl untuk perkenalannya. Terima kasih. Thank you Oke. Daryl, tadi lumayan masih ada waktunya. Ya, lumayan masih ada waktunya ya. Oke, thank you. Oke, nanti feedbacknya setelah ini ya Daryl. Kita move ke yang kedua dulu. Oke, good job Daryl. Teman-teman, sekarang coba semangatin kandidat kita yang kedua. Ada Kirana nih teman-teman. Aku panggil dulu Kirananya. Halo. Hai semuanya. Kedengeran nggak ya suaraku? Kedengeran, aman kok kalau di aku. Oke. Kirana, rulesnya sama ya seperti Daryl, waktunya 90 detik, aku akan timer, nanti dimulai dari Kirana mulai berbicara, nanti kalau misalnya aku sudah tiba-tiba muncul, berarti waktunya sudah habis, gitu, oke? Good luck Kirana, silakan Kak Kristal. Oke, selamat malam Kirana. Hai, selamat malam juga Bu Kristal. Iya, oke, ini mau mendaftar untuk Digital Marketing Associate ya, mungkin boleh nih kenalin dirinya ya. Oke, perkenalkan dan terima kasih juga atas waktunya ya Bu Kristal. Perkenalkan nama saya Kirana Betari, biasa dipanggil Kirana, usia saya 22 tahun dan saya fresh graduate dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Nah, dalam pengalaman saya sebelumnya, saya pernah magang di lokal brand ikat-ikat. Posisi saya sebagai content creator. Di situ saya bekerja dibantu oleh desainer dan lebih dari itu, saya juga memiliki sebuah thrift shop yang bergeraknya di bidang digital juga di Instagram. Nah, selain itu, dalam memajukan usaha saya di thrifting online ini, saya menggunakan fitur polling atau question box untuk menggait audiens saya secara organik sehingga bisa menggait 3.000 followers. Dan untuk mengisi waktu luang saya juga sering memperhatikan brand-brand lain dalam kontennya ataupun campaign-campaign lainnya. Baik, seperti itu sudah cukup dari saya sampaikan perkenalan kali ini. Terima kasih Bu Kristal atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kirana. Oke, thank you Kirana, good job. By the way, kita move ke kandidat ketiga dulu ya. Nanti Kirana feedbacknya setelah ini. Sebentar, by the way, kandidat kita yang ketiga itu Nurul, tapi Nurul tadi ada connection problem dan sekarang lagi nggak ada di studio nih. Aku udah coba untuk reach out ke Nurulnya, tapi belum ada balasan juga. Mungkin kita langsung feedback dulu aja kali ya, Kak Kristal. Boleh. Oke. Boleh. Baik. Ini kandidatnya mau aku panggil lagi atau gimana Kak? Boleh. Silakan. Boleh. Aku panggil lagi ya Daryl sama Kirana nih buat dapat feedback langsung dari Kak Kristal. Oke, silakan Kak. Baik. Terima kasih. Aku akan feedback one-on-one gitu ya. Terima kasih nih untuk Daryl sama Kirana gitu ya. Jadi contoh yang menarik banget gitu ya. Teman-teman juga kayaknya sangat appreciate Daryl sama Kirana. Dan aku pertama-tama gitu ya ngerasa butuh apresiasi juga nih buat teman-teman berdua karena kayaknya udah punya banyak pengalaman gitu ya sebelumnya dan kayak punya banyak hal yang diceritain. Walaupun demikian gitu ya, aku tadi yakin gitu ya, pasti deg-degan tapi aku nggak ngerasa terlalu deg-degan kelihatan gitu ya. Walaupun kelihatan kayak deg-degan banget tapi sebenarnya aku nggak menangkap itu. Gitu. Nah, aku akan feedback pertama dari Daryl gitu ya. Jadi yang pertama, Daryl, aku tadi senang banget karena kamu tuh kayak anchor ya gitu ya. Public speaking-nya lancar banget, selama sesi pun senyumnya bagus gitu ya. Jadi menceritakannya juga bagus banget gitu ya. Nah, tapi bisa ditingkatin lagi gitu ya dengan satu, misalnya tadi ya.
Itu biasanya memang unggah-ungguh banget di Indonesia bahwa ketika kita mau memulai, kita akan bilang terima kasih sudah diberikan kesempatan gitu. Nah itu tuh nggak usah. Jadi karena kita sudah kasih kamu kesempatan, and then ya udah langsung aja. Oke Bu, ya saya mau menjelaskan nama saya ini gitu. Nah itu akan lebih enak. Jadi terima kasih itu nggak usah. Apalagi misalnya kadang-kadang ada yang Pak izin ya gitu. Nah itu juga nggak usah gitu. Karena kan kamu sudah dikasihkan izin. Dan yang kedua adalah tadi aku ngerasa kayaknya banyak penjelasan tentang pengalaman kerja. But how gitu ya, elevator pitch ini kan meng-convince ya gitu ya. Meng-convince itu ibaratnya kamu juga harus bisa meng-align-kan tuh antara pekerjaan kamu di latar belakang kamu dengan pendaftaran kamu di digital marketing di perusahaan ini. Nah, itu tuh yang menjadi link garis benang merah banget yang penting banget untuk di highlight. Karena tadi terakhir Daryl jelasin tentang pengalaman kerjanya, and then after that so what gitu. Jadi kayak CTA-nya, call to action-nya apa gitu. Nah, itu yang menurut aku bisa banget dijelaskan. Dan pengalaman kerjanya sebenarnya cukup dia pick satu aja, atau mungkin satu aja atau dua gitu ya. Satu aja deh gitu ya untuk kamu meng-highlight yang terkait sama digital marketing. Terutama kalau misalnya kamu lihat di bagian pekerjaannya, biasanya kan ada job requirement tuh, terus kemudian ada penjelasan kerjanya apa gitu. Nah, coba deh cari pengalaman kamu yang sejalan dengan itu. Tadi kan pengalamannya Daryl banyak banget gitu, bahkan sempat ngelit orang juga gitu ya, punya 5 bawahan gitu ya, 5 anggota. Nah, mungkin itu yang kamu bisa highlight, misalnya saya punya kemampuan collaboration seperti yang dibutuhkan sama perusahaan ini untuk mencari seorang digital marketing yang mampu berkolaborasi dengan tim dari berbagai macam tempat, misalnya kayak gitu. Jadi highlight itu, karena itu kekuatan kamu banget, gitu ya. Oke. Nah terakhir penting juga untuk tadi disebut juga call to action-nya apa. Dan dari situ saya pengen Bu, dari itu semua saya tertarik untuk bekerja di perusahaan ini, dan saya pengen bisa berkontribusi lebih banyak di sini, gitu. Itu punchline terakhir. Ya. Oke, nah itu untuk Daryl, but overall aku senang karena tadi Daryl kayaknya banyak banget senyum gitu ya, relax banget, terbiasa banget untuk ngomong, dan itu sangat jadi kekuatan yang luar biasa banget gitu ya. Oke, nah untuk Kirana gitu ya, tadi juga sama mungkin feedback yang aku rasa juga Kirana ini juga senyumnya di awal juga udah manis banget, tadi ada yang bilang senyumnya Kirana manis gitu, gitu ya, dan kayaknya punya banyak pengalaman juga gitu, walaupun tadi karirnya kayaknya career switcher banget gitu ya dari usahanya gitu ya. Nah, yang menurutku bisa ditingkatin lagi adalah nggak usah pakai terima kasih gitu ya. Terus kemudian tadi itu kan kamu bilang ya, di sini aku bekerja dibantu dengan desainer gitu. Nah, kalimat itu menurutku bisa dielaborasi lagi. Jadi bisa lebih tajam lagi adalah aku bekerja berkolaborasi dengan desainer gitu ya untuk menghasilkan ini gitu. Jadi ibaratnya kayak kamu menunjukkan apa yang kamu lakukan, bukan yang dilakukan orang lain gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya itu belajar untuk biasain untuk menggunakan kolaborasi, menganalisa gitu. Jadi menggunakan kalimat-kalimat terms bisnis itu perlu dibiasain ya. Terus kemudian tadi sama feedbacknya, tadi ada cerita gitu ya, tapi belum dikaitkan tuh sama kenapa kamu daftar digital marketing associate di sini gitu kan. Apalagi kamu tadi ceritanya kamu punya bisnis sendiri gitu kan. Semakin biasanya kita sebagai HR semakin bertanya-tanya, lalu kenapa kamu daftar kerja di sini gitu kan. Jadi kayak biasanya itu yang mesti hati-hati untuk dicari contohnya gitu ya. Jadi misalnya kamu bisa cerita adalah aku punya beberapa pengalaman bisnis yang membuat aku belajar tentang bisnis manajemen, dan dari situ saya pengen banget menggali dari lebih banyak lagi pengalaman saya di sana dengan join di perusahaan ibu, bisa kayak gitu. Karena menurut saya bisnis manajemen sekarang penting banget di dunia digital marketing, bisa gitu. Oke. Nah, dan juga tadi ada momen mungkin di awal banget gitu ya, slightly banget sebenarnya menurut aku, ada momen kayak kamu tuh jelasin diri kamu nggak ada titiknya. Nah, itu yang mesti jadi kayak harus kenalkan sama gitu, jadi kayak kita agak kecepatan. Nah, mungkin itu yang mesti
dibiasain untuk ada titiknya dulu, napas gitu ya. Mungkin tadi deg-degan gitu ya, jadi nggak apa-apa. Tapi aku tadi selain yang itu, aku merasa bahwa Kirana ini bisa menjelaskan dirinya dengan baik gitu ya, dan punya banyak pengalaman yang menurut aku bisa banyak banget untuk di-share lebih banyak, sehingga orang lain merasa lebih banyak insight dari kamu. Nah, untuk Daryl sama untuk Kirana, menurut aku penting banget untuk coba deh highlight satu aplikasi-aplikasi yang udah kamu pakai di digital marketing karena kamu mau daftar kerja di digital marketing. Dan yang kedua adalah gunain lebih banyak lagi insight tentang impact yang sudah kamu lakukan dengan digital marketing. Apalagi kamu career switcher. Jadi kalau misalnya kalau di Revoyu sendiri kan sebenarnya punya banyak project-project tuh gitu ya. Nah, itu yang bisa dipakai untuk kalian sharing tentang pengalaman kalian di digital marketing. Karena sekarang mostly kebanyakan orang-orang digital marketing itu dicari yang 1 sampai 2 tahun, at least punya pengalaman gitu. Nah, itu yang mungkin kalian bisa coba highlight gitu ya dari pengalaman kalian. Nah, itu sih paling kalau masukan dari aku, but well, thank you untuk Daryl sama Kirana. It's a nice gitu ya competition. So I hope gitu ya akan bantu kalian untuk elevator pitch selanjutnya. Iya. Thank you ya Kak Kristal. Yeay. Sama. Thank you Daryl Thank you, sama Kristal. Kirana. Thank Semoga you. feedback dari Kak Kristal bisa berguna buat Daryl sama Kirana nih ke depannya. Jadi bisa sukses kalau misalnya mau interview nantinya. Amin. Oke, good luck ya Daryl sama Kirana. Semoga menang. Boleh teman-teman yang lain disemangatin Daryl sama Kirana. Halo banget. Kita di satu rumah ternyata nih Amanda. Iya. Lihat kok satu rumah ya Amanda beda sendiri gitu. Kalau itu tadi kata Kais, Amanda nggak mau seruangan juga. Kalau aku seruangan takutnya internetnya nge-lag ya guys. Jadi lebih baik kita nggak usah ya. Oke, thank you Kirana sama Daryl. Bye guys. Oke, kita thank you. Oke, teman-teman tadi udah lihat ya soal elevator pitch dari kandidat-kandidat kita. Sayang sekali Nurul tadi ada connection problem ya, jadi belum bisa ikut elevator pitch competition di hari ini. Jadi mungkin setelah ini Kak Kristal mau memberikan sedikit contoh ya Kak, kira-kira yang baiknya elevator pitch itu seperti apa gitu. Oke, boleh silakan. Dari Kak Kristal aku serahkan sesinya ke Kak Kristal lagi. Oke, siap. Ini tadi aku lagi bacain komennya lucu-lucu banget, astaga. Oke, jadi membuat sesi hari ini walaupun libur tapi tetap bersemangat ya, karena teman-temannya lucu-lucu banget gitu ya. Oke, siap. Nah, sekarang aku akan jelasin. Jadi sebenarnya Kak, yang benar tuh yang kayak apa Kak gitu ya. Oke, boleh nih di next, Amanda. Oke, nah jadi ini adalah sebenarnya kalau tadi kan problemnya lebih banyak di konten ya, karena aku tadi ngerasa sebenarnya secara bagian compact, bagian connection itu memang butuh practice gitu ya. Tapi sebenarnya konten apa sih yang bisa disampaikan gitu ya? Tadi seperti aku bilang, ketika kita mau ngelakuin elevator pitch gitu ya, untuk setiap posisi fresh grade gitu ya, ataupun career switcher, ataupun orang yang sudah expert gitu ya, beda-beda tuh highlightnya. Nah, misalnya fresh grade itu satu highlight adalah introduction, highlight why this job excite you gitu ya, dan apa yang kompetensi atau skill yang mungkin kamu pelajarin sebelumnya di kuliahan, dan bagaimana itu kamu mau aplikasikan di tempat kerja kamu sekarang. Misal contoh nih gitu ya, misalnya si Mbak ini nih ya, Mbak Anes nih ya. Halo, nama saya Anes, saya seorang mahasiswa tingkat 2 di Universitas Padjadjaran jurusan Teknologi Informasi. Saat kuliah saya menemukan ketertarikan yang lebih pada pengelolaan data dari perilaku manusia dibandingkan coding aplikasi. Nah, itu menarik banget kan? Wow, apa yang menarik tuh dari pengelolaan data dari perilaku manusia? Karena kan dia anak dari teknik informasi ya gitu ya. Dan hal inilah yang membuat saya mengikuti Revoyu gitu ya, untuk mempelajari cara membuat konten yang menarik customer berdasarkan data gitu. Jadi ibaratnya kamu punya CV, kamu punya LinkedIn, itu tuh sejalan dengan apa yang kamu tawarkan di pekerjaan kamu sekarang gitu ya. Dan ternyata saya enjoy nih dalam proses pembelajaran, praktik dan magang selama 9 bulan proses di Revoyu. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ikut mini course mungkin 2 minggu gitu ya. Tapi kalau biar lebih kenceng gitu ya, bisa ikutan mini bootcamp-nya gitu.
Nah, dari sini ini kan sebenarnya udah jelasin tentang why-nya gitu ya, kalau teman-teman lihat bagian merahnya gitu ya. Dan kemudian sekarang bagian selanjutnya adalah skill yang kalian perlu highlight itu adalah pada saat kamu kuliah misalnya gitu ya, kamu juga bisa bilang gini, skill yang saya pelajarin selama di bangku kuliah juga mendukung keberhasilan saya, seperti analytical thinking, result oriented, teamwork, dan communication. Jadi sebut aja langsung skillnya. Nggak usah sebutin pengalamannya saya sebagai apa gitu ya. Jadi langsung aja sebutin skillnya. Jadi mungkin kamu kalau di bangku kuliah nggak punya pengalaman itu, mungkin pas kamu di organisasi apa gitu, kamu bisa sebutin itu. Tapi yang penting itu kan skillnya, kompetensinya gitu ya. Setelah kamu sebutin itu gitu ya, terus kemudian kamu highlight lagi, sambungin lagi sama tujuan kamu interview hari ini. Hal ini yang membuat saya semakin yakin bahwa saya ingin bekerja sebagai seorang performance marketer karena pengalaman dan skill saya dapat membantu saya di bisnis perusahaan ini gitu. Nah, itu adalah bagaimana teman-teman bisa belajar untuk merangkai cita teman-teman gitu ya kalau ke teman-teman fresh grad. Nah, sekarang pertanyaannya kalau saya career switcher gimana ya gitu. Mungkin boleh di next. Oke, nah kalau nextnya adalah career switcher gitu ya. Misalnya contoh nih, kita harus highlightnya apa aja sih Kak? Sama seperti yang bagian introduction tadi untuk yang fresh grad gitu ya. Satu bagian introductionnya, terus kemudian why-nya kamu mau fokus di yang kamu pelajarin sekarang gitu ya, di skill dan knowledge yang kamu punya sekarang. Dan apa yang previous experience atau pengalaman sebelumnya yang kamu punya untuk bisa membuat kamu lebih banyak tuh ceritanya gitu ya di pengalaman yang sekarang gitu. Jadi ibaratnya kayak menggabungkan transferable skill kamu yang kamu udah punya dengan apa yang kamu mau capai sekarang gitu. Misalnya contoh nih, halo nama saya Timi, 25 tahun, saya seorang digital marketing antusias dari Jakarta dengan 3 tahun pengalaman kerja sebagai customer service dan admin. Jadi ibaratnya highlight kamu siapa gitu ya, dan kemudian berapa lama pengalaman kerja kamu di bidang sebelumnya. Nah, beberapa orang bisa bilang kayak ini yang penting juga sih, salah satu highlight yang menarik adalah beberapa orang itu harus hati-hati menggunakan digital marketing associate atau spesialis gitu ya. Kalau kalian belum pernah berkecimpung di sana, gunakan digital marketing enthusiast. Bahwa kalian tertarik tuh dengan digital marketing. Tapi kalau kalian belum pernah berkecimpung di sana gitu ya, better pakainya antusias saja, jangan asosiat ataupun spesialis. Karena terlalu tinggi biasanya. Jadi nanti meninggikan ekspektasi orang juga terhadap kamu. Gitu ya. Nah, setelah kamu mengenalkan diri kamu, yang kedua adalah kamu cerita nih, apa sih perubahan yang terjadi di karir kamu gitu ya, sehingga kamu belajar suatu hal yang baru. Gitu. Jadi jelasin why-nya kamu. Sejak COVID-19 mempengaruhi bisnis perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya, saya merasa perlu nih untuk meningkatkan skill yang saya miliki dan memilih karir yang lebih sustain, yakni secara online. Pilihan saya jatuh pada digital marketing yang kemudian mendorong saya mengambil course digital marketing di Revoyu. Jadi kayak ada why-nya tuh, bahwa sekarang ada perubahan karir di jalan bisnis gitu ya. Nah, itu yang bisa kalian lakukan. Nah, selanjutnya adalah kalian kan udah punya banyak pemahaman, kalian udah punya banyak pengalaman gitu ya. Highlight skill-nya gitu ya. Selama course di Revoyu, saya memahami bahwa proses dan metrik yang digunakan dalam digital marketing, mulai belajar dari content marketing, channel organik, paid, hingga CRM gitu ya. Pengalaman tersebut itu membuat saya tertarik, dan dengan pengalaman saya sebelumnya sebagai customer service gitu ya, melatih saya untuk memahami pain point customer sehingga membuat campaign lebih tepat sasaran. Jadi pengalaman kamu sebelumnya gitu ya, dengan apa yang kamu mau coba sekarang, misalnya kamu mau join dalam CRM gitu ya. Nah, kamu bilang bahwa pengalaman tersebut bisa bantu saya nih, bisa membuat campaign saya lebih tepat sasaran. Terbukti saya berhasil mendapatkan 20 leads dalam kurun satu minggu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kalian belum pernah punya pengalaman gitu ya, kalau kamu ikut course Revoyu kan sebenarnya punya banyak program-program tuh gitu ya, project-project. Nah, itu bisa jadi contoh untuk result. Karena orang digital marketing gitu ya, orang data, orang digital tuh senang dengan sesuatu yang terukur. So, pastikan bahwa setiap result kalian itu juga sesuatu yang terukur gitu ya. Oke, next untuk yang profesional ya. Nah, ini untuk yang experience atau senior gitu ya. Jadi biasanya ini bedanya apa Kak, career switcher sama experience? Jadi kalau career switcher itu dia beda bidang. Jadi misalnya sekarang kamu kerja di teknik,
jadi teknik mesin misalnya gitu ya. Nah, kamu mau kerja di digital marketing, itu kan beda bidang tuh. Nah, kamu perlu menyebut diri kamu ya kamu kayak career switcher. Tapi kalau kamu selama ini digital, memang udah dari awal di digital marketing, terus kemudian kamu pengen higher level gitu ya, pindah tempat atau misalnya pindah posisi gitu ya, tapi tetap di dunia digital marketing, nah kamu nyebutnya adalah, kamu disebutnya sebagai experience atau senior. Jadi kalau ngomongin tentang senior atau experience gitu ya, pertama harus jelasin introduction, terus yang kedua jelasin why-nya lagi gitu ya, dan yang ketiga adalah jelasin tuh pengalaman kamu sebelumnya dan kemudian apa hal lebih yang kamu bisa tambahin dengan kamu join di perusahaan tersebut. Saya contoh nih, halo, nama saya Hendra, umur saya 32 tahun, salesperson marketing dengan 10 tahun pengalaman, yang baru-baru ini kembali meningkatkan skill saya dalam ranah marketing, terutama di bidang digital marketing. Jadi kayak ibaratnya, oh aku udah 10 tahun tapi aku pengen meningkatkan kemampuan aku lagi, gitu ya. Saya belajar digital marketing karena setelah berkecimpung di berbagai dunia bisnis, saya paham bahwa selama ini dunia penjualan dan marketing offline mulai shifting ke online, gitu. Jadi kayak ibaratnya kamu meng-highlight tuh kamu sudah berkecimpung di mana gitu ya. Terus kemudian mulai deh kamu pengen shifting ke bidang yang lain. Nah, karena itu saya perlu nih stay update dengan cara baru agar pengalaman dan kemampuan saya bisa saya terapkan di channel-channel yang lebih luas gitu. Jadi kamu join ke situ karena kamu pengen up to date tuh dengan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, saya paham bahwa strategi dan memarketingkan sesuatu produk, baik secara offline maupun online, gitu ya, dapat saling terintegrasi, gitu ya. Pengalaman saya di bidang digital, di bidang marketing dan sales offline, membantu saya memahami perilaku customer dan journey mereka secara lebih menyeluruh, sehingga membuat strategi campaign lebih tepat sasaran, gitu. Nah, itu adalah bagaimana kamu menceritakan diri kamu, sehingga pengalaman kamu sebelumnya, terus ditambah dengan skill yang kamu punya baru sekarang itu menjadi value added lagi tambahan buat perusahaannya gitu. Oke. Itu adalah bagian konten yang mungkin harus teman-teman pelajari. Latihan gitu ya. Untuk bikin ini tuh memang butuh banyak pelatihan karena saya punya ngelakuin banyak hal gitu ya. Tapi apa sih yang mau saya showing gitu. Gitu. Jadi seperti itu, mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya boleh banget. Boleh, Amanda? Oke, terima kasih Kak Kristal. Semoga teman-teman tadi udah dicatat di screenshot boleh. Jadi nanti kita kan ada sesi Q&A bareng Kak Kristal ya Kak. Yes. Jadi sembari teman-teman mengumpulkan pertanyaannya, aku akan ada sharing sedikit nih ke teman-teman semua Kak Kristal. Nanti kita ketemu lagi sama Kak Kristal setelah ini ya Kak. Yes. Thank you Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak. Oke. Nah, teman-teman, jadi sembari tim mengumpulkan atau teman-teman ini ya mengisi pertanyaannya di Slido, jangan lupa ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang mewakili pertanyaan dari teman-teman semua, bisa dikasih jempolnya biar nanti bisa naik jadi top question dan siapa tahu kita bisa jawab lebih cepat gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku akan ada review update sedikit ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ini tuh ada di batch berapa ya? Aku lupa, mungkin kalau Arfi ingat boleh ingetin aku. Jadi waktu itu begitu ada Best Marketing Bootcamp Award ini ya dari Course Report ini keluar, itu kita lagi mini course batch berapa aku lupa. Tapi teman-teman thank you banget, mungkin ada yang batch kemarin terus ikut di sesi hari ini, thank you yang kemarin udah pada mention di LinkedIn, di Discord juga yang congratulate Revoyu untuk mendapatkan Best Marketing Bootcamp dari Course Report dan satu-satunya yang dari Indonesia. Teman-teman, jadi thank you buat teman-teman kemarin yang udah mention tim Revoyu di LinkedIn. Aku juga sempat dapat mentionnya dan di Discord juga. Teman-teman thank you banget untuk apresiasinya untuk Revoyu. Maret kalau nggak salah ya Arfi. Oke. Ya kalau nggak salah di batch bulan Maret lah gitu. Ini award ini keluar. Pas banget kita lagi mini course dan banyak teman-teman yang apresiasi kita juga. Thank you banget. Aku mewakili tim Revoyu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut meramaikan dan mengapresiasi Revoyu dan udah ikut mini course juga teman-teman. Thank you banget ya. Oke. Nah, teman-teman untuk di Full Stack Digital Marketing Program tadi di awal-awal aku udah sempat mention ya, kita ada 3 dan 6 bulan. Jadi untuk fasilitas-fasilitasnya teman-teman udah bisa lihat ya di layar itu ada sebanyak ini. Kalau di mini course sekali lagi cuma kulitnya aja, di Full Stack Digital Marketing Program kita akan deep down nih belajar soal digital marketing.
Untuk biayanya gimana? Saat ini kita lagi ada harga early bird ya teman-teman. Untuk full stack yang 6 bulan dari normalnya 16 juta nih dicoret jadi 13 juta sekarang. Kalau untuk yang 3 bulan dari 13 juta jadi 10 juta gitu. Jadi karena lagi ada harga early bird baik yang 3 dan 6 bulan itu dapat potongan 3 juta rupiah ya. Untuk metode pembayarannya gimana? Tenang aja teman-teman, kita ada beberapa metode pembayaran. Ada upfront, split payment hingga 3 kali. Jadi buat teman-teman yang mau nyicil tapi nggak mau ada bunga, bisa banget ambil yang split payment. Terus ada cicilan 6, 12, dan 18 bulan. Cicilannya itu dimulai dari 700 ribuan per bulannya. Terus ada study no pay letter atau SNPL. Jadi teman-teman nih untuk yang mau ikutan full stack dan menggunakan metode pembayaran SNPL dari bulan pertama sampai bulan ke-6, teman-teman itu membayar Rp240.000 per bulannya. Nanti biaya studinya itu baru mulai dibayarkan di bulan ke-7 atau setelah teman-teman menyelesaikan course yang 6 bulan gitu ya. Jadi dari bulan pertama sampai bulan ke-6 membayar Rp240.000 per bulannya. Di bulan ke-7 teman-teman baru akan memulai cicilan studinya dan biaya cicilannya itu dimulai dari 1 jutaan per bulannya. Oh, oke. Ini ada sedikit video ya dari alumni kita. Jadi teman-teman mungkin bisa disimak dulu ya videonya. Aku dipanggil interview, lalu dapat offer setelah interview langsung, itu kurang dari 24 jam. Dan itu benar-benar keren banget. Pengalaman aku dapat kerja yang sekarang itu awalnya sebenarnya aku mau latihan interview user sama career coach aku di Revoyu. Habis itu career coach aku nge-refer aku ke Katika, instruktur di Revoyu, sekaligus lead social ads di Ruang Guru, yang kemudian malah ditawarin magang di Ruang Guru jadi intern di analis. Habis itu 3 bulan aku magang, aku keterima full time sekarang di Ruang Guru. Gue coba apply ke banyak perusahaan, tapi emang kebanyakan agensi karena gue emang ngincernya itu. Setelah itu tuh sebagian besar sih tembus sampai user interview. Tapi ya akhirnya ada yang berapa ghosting lah. Walaupun nggak sedikit juga yang gue tolak-tolakin sih. Coach Career gue juga nyaranin untuk daftar di akun Referral. Nah, akun ini untuk ngerekomendasiin pekerjaan ke teman atau kerabat lainnya. Nah, Coach Career gue, Sharon, nulis rekomendasi tentang gue di akun ini. Kemudian gue daftar, dan gak lama setelah itu gue dipanggil untuk wawancara dan akhirnya dapat offering letter deh. Nah, jadi itu ada salah satu manajer marketing itu juga ada di kelas itu waktu itu. Nah, karena aku jadi TL, jadi kan otomatis dia juga tahu nih bahwa aku tuh juga kompeten di digital marketing karena udah jadi salah satu TL di situ, di Revoyu. Nah, berhubung dia nyari karyawan sekarang dan itu melalui hiring partnernya Revoyu, dan karena dia kenal aku juga, jadinya waktu itu setelah aku daftar kurang lebih seminggu, habis itu aku dipanggil nih untuk interview. Nah, ini epic momennya adalah aku dipanggil interview, lalu itu di Senin sore ya, lalu itu untuk interviewnya di besoknya, dan lalu dapat offer setelah interview langsung, itu kurang dari 24 jam, dan itu benar-benar keren banget. Oke, teman-teman, itu ya tadi beberapa cerita ya dari alumni kita yang ikutan full stack digital marketing programnya 6 bulan. Nah, teman-teman, seperti yang aku mention tadi ya, jadi full stack digital marketing saat ini lagi ada harga early bird dan sekarang slotnya sudah terisi 90%. Waktu itu sempat ada yang nanya, kira-kira sampai kapan dibukanya, kita nggak tahu sampai kapan, karena kalau misalnya sudah full gitu, misalnya hari ini ternyata banyak yang daftar dan slotnya kan berarti makin menipis ya. Siapa tahu nanti langsung naik berapa persennya gitu, kita nggak bisa nentuin kapan-kapannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar untuk mengamankan slot early bird-nya, boleh banget kok teman-teman ya. Sekali lagi, saat proses pendaftaran, proses admission itu tidak dipungut biaya sama sekali. Oke, teman-teman, nah kita langsung aja nih masuk ke sesi Q&A. Aku panggil dulu nih Kak Kristalnya. Halo Kak. Hai. Ya, halo. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk. Coba aku share screen sebentar. Boleh. Ini lucu-lucu banget ya di chat ini ya. Banyak kelawak ya ini. Kalau kata mereka badut ya. Oh, badut ya. Badut. Oke. Oh,
Wah, udah ada 22 pertanyaan. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada, tapi kita akan berusaha memaksimalkan waktu yang ada ya. Karena Betul. teman-teman waktunya cuma sampai 20.30 nih di week 2 gitu. Jadi langsung aja Kak Kristal, kita ke pertanyaan pertama nih dari Guntur. Wah, yang like 10 orang, kayaknya banyak yang penasaran nih. Aduh. Bagaimana cara membuat portfolio yang menarik bagi HRD dan user saat baru switch karir ke digital marketing? Wah, mantap. Jadi ngomongin portfolio itu sebenarnya lebih tricky gitu ya. Jadi kadang-kadang yang mesti dinotot sama teman-teman sebenarnya orang tech itu tuh seneng sama sesuatu hal yang bisa visual dan juga mudah untuk ditangkap impact-nya. Nah, teman-teman ketika mau membuat portfolio biasanya teman-teman perlu mempunyai dulu project-nya, pasti punya project-nya dulu ya, jadi punya pengalamannya dulu, punya rekam jejaknya. Terus kemudian kalian ceritain tuh objektif dari project itu tuh apa, gitu. Misalnya kalian pernah punya pengalaman kerja di bidang digital marketing gitu ya, terus kemudian kalian punya objektif waktu itu kerja untuk bisa meningkatkan, untuk generate leads misalnya gitu. Nah itu berapa lama tuh generate leads-nya? Oh generate leads-nya dalam waktu 5 hari. Nah terus kemudian kalian ceritain scope kerja kalian, itu tuh kalian bagian apa? Walaupun itu kerjanya dalam bentuk tim, tapi tetap kalian harus meng-highlight apa yang kalian sudah kerjakan. Jadi ibaratnya aku melakukan misalnya analyze data, aku melakukan research, aku melakukan planning dalam proses project tersebut gitu ya. Terus kemudian juga harus meng-highlight adalah screenshot example apa yang kalian lakukan. Jadi misalnya kalian masukin tuh apa-apa yang kalian kerjain sehingga itu jadi lebih mudah dan menarik untuk orang lihat. Terus selanjutnya adalah yang perlu dimention lagi adalah result-nya. Hasil apa sih yang kalian bisa tunjukkan? Hasil apa sih yang bisa kalian sampaikan dengan mengerjakan tujuan tadi? Misalnya saya berhasil untuk bisa mengenerate CTR atau convention rate-nya misalnya gitu ya, berapa persen gitu ya. Dan ini merupakan salah satu convention rate tertinggi di grup waktu itu misalnya kayak gitu. Dan kemudian kalian juga bisa bilang misalnya kayak kalian menggunakan tools apa sih gitu, karena kan portofolio itu sebenarnya nunjukin apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu ya, terus kemudian hasilnya apa gitu. Nah itu biasanya kita bisa buat itu. Nah salah satu caranya kalian juga bisa bikin menggunakan PPT atau misalnya menggunakan kayak Canva atau apa gitu ya, aplikasi-aplikasi untuk membuat presentasi yang menarik gitu ya. Karena pada dasarnya HRD dan user itu pasti orang yang juga senang kalau ada visualnya yang menarik gitu. Nah pertanyaannya kalau switch karir ke digital marketing harus apa? Nah itu kalian harus punya project yang di digital marketing yang kalian sudah lakukan gitu. Nah nggak bisa dengan karir kalian sekarang terus kemudian kalian tiba-tiba mau pindah ke digital marketing gitu, karena jadi susah nih untuk ngerelatin ke apa yang kalian lakukan dengan digital marketing. So harus punya project di digital marketing, terus kemudian tinggal rangkai deh cerita project tersebut di digital marketing portofolio kalian gitu. Oke, thank you Kak Kristal. By the way nanti kalau di Fullstack juga akan dibantu ya Kak untuk kayak build portfolionya, teman-teman tenang aja. Yes, Kan teman-teman betul. banyak ngerjain assignment project gitu ya Kak ya. Jadi nanti Betul. bisa nih at the end dikumpulin gitu, misalnya teman-teman mau apply apa, udah pernah ngerjain ini nih, oh itu bisa dimasukin ke portfolionya gitu. Yes, betul. Oke, semoga menjawab untuk Guntur dan 10 teman yang lainnya. Ya. Next Ini dari ya. ada pertanyaan Kenapa, yang Kak? menarik nih Amanda, dikit Boleh. tambahan dikit ya. Kalau belum Boleh, pernah boleh, Kak. kerja di digital marketing, gimana caranya bisa punya project katanya gitu kan? Ya mungkin itu yang kalian perlu lakukan adalah tadi, satu mungkin ikutan kelas-kelas bootcamp supaya punya project, atau yang kedua kalian punya temen nggak yang bisa menawarkan freelance ataupun project di diri kalian, atau kalian punya nggak sih pekerjaan sendiri atau misalnya kayak project sendiri yang bisa menerapkan digital marketing hasil pembelajaran kalian gitu. Itu semua sama, yang penting harus ada hasilnya gitu. Cip, lanjut Amanda. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya dari Kim Jong Un. Wah, imut ya, cute. Kyobo kalau kata orang Korea. Hai Kak, ada tipsnya nggak bagi introvert yang suka nervous dan kaku ketemu orang baru biar bisa relax bangun pitching saat interview? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang juga menarik nih dari Kim Jong Un ya. Jadi yang pertama yang mesti dinotet adalah orang yang introvert atau extrovert itu
tidak terkait dengan nervous ataupun kaku. Ya, jadi introvert itu tidak terkait dengan kemampuan kamu berkomunikasi. Karena introvert ataupun extrovert itu adalah bagian dari kepribadian yang menunjukkan kamu dapat energi itu dari mana. Jadi ibaratnya kalau orang introvert dapat energi dengan duduk diam sendiri, kalau orang extrovert dapat energi dengan lebih banyak ngobrol sama orang gitu. Tapi bukan berarti orang ekstrovert nggak mudah kaku dan nggak mudah susah untuk ketemu orang, dan nggak mungkin juga nggak menutup kemungkinan kalau orang introvert itu tuh susah untuk ketemu orang, enggak juga gitu ya. Itu yang mesti dinotot satu. Nah tapi mungkin pertanyaannya kalau mesti digaris gitu ya, ada nggak sih Kak tipsnya supaya orang yang suka nervous dan kaku ketemu orang gitu ya, orang baru bisa relax gitu. Nah tadi yang seperti aku bilang, satu, prepare for yourself. Jadi satu, kalau misalnya mau ketemu orang, kamu harus tahu dulu nih orang yang mau kamu ketemu tuh siapa. Jadi kamu cari-cari dulu di internet atau di Instagram media, atau kamu just tahu aja gitu, ibaratnya kamu mau ketemu sama siapa sih gitu. Jadi kamu bisa menyesuaikan diri kamu gitu ya ketika ketemu sama dia. Misalnya kamu mau ketemu sama Mbak Maudy Ayunda, beda kan ya mau ketemu sama Kak Kristal ya, beda juga gitu ya. Jadi pasti kalau ketemu Maudy Ayunda pasti lebih rapi gitu ya. Nah mungkin kalau kamu mau ketemu sama orang tersebut harus tahu dulu orangnya siapa. Dan yang kedua adalah kalau misalnya tiba-tiba kan ketemunya di jalan Kak, tiba-tiba kayak film tersanjung, kayak film serigala itu ya gitu ya. Tiba-tiba ketemu aja di jalan, mau pitching, nah itu gimana Kak? Nah menurutku pertama adalah kalian perlu untuk inhale exhale dulu, napas gitu ya, itu lakukan minimal 5 kali deh kalau butuh cepet banget gitu ya. Dan kalau misalnya deg-degan banget, peganglah sesuatu. Biasanya dengan kita memegang sesuatu, kita tuh mengalihkan energi kita ke apa yang kita pegang ini, sehingga kita jadi lebih bisa lebih tenang gitu. Dan selanjutnya adalah take your time gitu ya, dengan untuk Pak saya mau ngobrol titik, terus kemudian baru Pak saya punya ide begini. Nah itu adalah salah satu cara untuk membuat kalian mengasosiasikan diri kalian gitu ya, bahwa saya sekarang harus modenya mode pitching gitu, sehingga kamu jadi nggak terlalu kaku ataupun nervous gitu. Jadi tadi ya harus ingat untuk bernafas, kenali orangnya dulu, kenalin dulu apa yang mau kamu sharingin gitu ya, dan juga tadi bisa gunain pulpen atau apa untuk kamu pegang pada saat kamu sharing sama orang tersebut gitu. Itu salah satu cara yang mungkin kamu bisa lakukan untuk di bagian, kalau tadi kita belajar 3C, itu bagian connection. Dan jangan lupa biasanya untuk senyum gitu, karena senyum itu biasanya membuat kita jadi secara nggak langsung tuh kayak muka kita jadi kalau dibilang tuh otak kita tuh jadi lebih ikutan relax gitu kalau kita senyum gitu. Sip gitu. Oke, thank you Kak Kristal dan thank you juga Kim Jong Unch untuk pertanyaannya. Next dari Matthew Maulana, bagaimana jika kita merasa vibes recruiternya membosankan atau tidak tertarik dengan kita dari awal? Waduh, gimana tuh Kak? Waduh, ini nih biasanya udah jiper duluan ya gitu ya. Penting banget gitu, karena kita ini bisa happen banget terjadi sama kita gitu ya. Nah, yang mesti dipahamin adalah jangan sampai kita kebawa pikiran itu. Jadi we should protect ourselves from overthinking pikiran itu. Jadi anggap aja dia seneng gitu sama kita. Biasanya vibes itu kan terkait sama juga kayak misalnya orangnya kok kelihatannya bete banget gitu. Nah mungkin pertama kita juga harus buat mungkin dia nggak bete tapi mungkin emang mukanya begitu, satu ya kan. Jadi kita harus bangun dari mindset kita sendiri. Everything start from your mindset gitu ya. So tadi pertama harus bangun dari mindset kalian. Terus yang kedua adalah mungkin gitu ya, kalau misalnya pertama-tama datang terus rekruternya mukanya bete gitu ya, mungkin sapa dulu dengan senyum, halo ibu selamat siang, apa kabar bu gitu. Nah itu mungkin bisa untuk membuat kalian mencairkan suasana dulu nih gitu ya. Atau yang ketiga adalah mungkin selama sesi gitu ya, kamu juga jangan ikutan tegang, karena kamunya tegang dianya makin tegang gitu. Mungkin selama sesi pada saat kamu elevator pitch gitu ya, kamu bisa menggunakan lebih banyak senyum dan cerita-cerita yang bisa dibilang tuh kata-kata yang mungkin ibaratnya cukup menarik gitu ya, humoris gitu ya. Itu mungkin membuat kamu jadi lebih menarik gitu
dan sehingga sesinya tuh jadi nggak membosankan gitu ya. Misalnya nih, kadang-kadang kan kalau kita mau memecah es yang dingin di dalam ruangan gitu ya, kita bisa ngelakuin kayak, aduh Bu, ya terima kasih ya Bu kesempatannya. Waduh, tadi saya berasa kayak Indonesian Idol ya Bu, gitu misalnya kayak supaya nggak terlalu kaku misalnya kayak gitu. Jadi ibaratnya kamu sendiri juga bisa lebih tenang gitu untuk menyampaikan, dan dianya juga nggak terlalu tegang lihat kamu gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan gitu. Oke, thank you Kak Kristal. Ini nggak kerasa ternyata udah 20.30, Ya, apakah mau bener udahan? banget. Atau satu pertanyaan terakhir, Kak? Oh, boleh satu pertanyaan terakhir kali ya. Boleh, satu pertanyaan terakhir ya Kak, dari penghagum rahasia. Oke. Apakah ngiklan FB Ads secara otodidak tidak menjadi digital marketer di perusahaan bisa dijadikan portfolio? Saya pernah ngiklan Facebook Ads 300.000 di tahun 2017. Oke, jadi ini pertanyaan yang cukup teknikal ya gitu ya. Jadi biasanya kalau ngomongin bikin portofolio itu satu, materinya bukan cuma satu, jadi bisa beberapa gitu. Jadi kalau bisa punya beberapa ya. Terus yang kedua adalah secara otodidak itu nggak masalah, karena pada saat kita pada saat kita bikin portofolio itu kita nggak diomongin itu otodidak atau kita belajar dari mana sebenarnya. Nggak literally relate gitu. Tapi kamu bisa cerita adalah yang penting tadi objektifnya apa, terus kemudian informasinya apa yang kamu lakukan itu apa, dan resultnya apa, serta tools apa yang kamu pakai gitu. Nah, kalau misalnya kamu pernah mengiklan FBS secara otodidak ya nggak apa-apa, tulis aja gitu. Tapi yang mesti diingat nggak boleh juga nunjukin tentang uangnya. Jadi nominal angka itu adalah konfidensial. Jadi better nunjukinnya adalah hasil yang bisa terukur, misalnya CTR atau CVR ataupun leads kamu berapa banyak gitu. Oke, terima kasih Kak Kristal udah bantu jawabin pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. By the way, setelah ini kita ada pengumuman elevator pitch competition siapa yang menangnya. Dari Kak Kristal mau ikutan untuk kita announce nih Kak? Waduh, luar biasa, semangat. Waduh, siapa ya ini pemenangnya ya? Langsung aja kali ya. Aku coba bisa kasih drum nggak ya? Ini mungkin nggak ada suaranya ya, kita pura-pura aja. Kalau di aku ada suaranya, di teman-teman mungkin nggak ada ini ya, nggak ada suaranya. Pemenangnya adalah, kok nggak ke next? Oke, congrats Daryl. Oke, yay. Baik Daryl dan Kirana, dua-duanya keren, udah berani untuk tampil dengan elevator pitch di depan ratusan teman-teman. Ini ada 300 lebih peserta malam hari ini. Keren teman-teman, semoga apa yang di-share sama Kak Kristal hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi thank you so much Kak Kristal udah meluangkan waktunya malam hari ini di hari libur ya, untuk sharing ke teman-teman semua. Dari Kak Kristal ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman semua atau sudah semua nih Kak? Oke, sudah semua sih sebenarnya. Yang penting teman-teman semua semangat gitu ya untuk belajar, karena ya tadi siapa yang tahu kalau bisa teman-teman belajar dan mencoba untuk melatih diri teman-teman di dunia yang baru, teman-teman bisa membuka banyak pengalaman baru buat teman-teman. Dan ya jangan lupa join RevoYou gitu ya untuk ikutan bootcampnya, belajar tentang projectnya dan bikin portofolio dengan karir coach. Ya, tetap ya jalan gitu. Siapa tahu ketemu sama Kak Kristal ya Kak nanti di siapa tahu ya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Kristal. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya Kak. Thank you. Selamat istirahat Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, gimana tadi sesi elevator pitch competition? Semoga tadi materi-materi yang udah disampaikan sama Kak Kristal udah beneran dicatat ya teman-teman, karena itu berguna banget buat nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman akan interview gitu ya. Jadi seperti biasa, last but not least, aku akan mengingatkan ya teman-teman, kita akan ada absensi setelah ini di Discord. Bisa ditunggu 1-2 menit setelah aku menutup sesi, itu akan ada absensi. Jadi teman-teman kan nanti sertifikatnya baru akan dibagikan di hari Senin depan ya, untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus certification testnya. Nah, absensi ini mempengaruhi sertifikasi, jadi diharapkan teman-teman untuk hadir dan absen setiap harinya untuk mendapatkan sertifikat digital.
Oke, besok ada apa? Besok kita ketemu sama Kak Intan lagi di Q&A case tadi buat teman-teman yang sudah mengerjakan case tadi kemarin. Jawabannya atau key answer-nya sudah dikirim di hari Senin kemarin ya, teman-teman. Bisa dicek di dalam email tersebut, di dalam key answer itu juga udah ada link Slido untuk bertanya. Jadi teman-teman bisa dicek ya buat yang kemarin udah submit case tadi, itu ada key answer, email berisi key answer dan link Slido untuk bertanya gitu ya. Besok kita akan bahas di sesi Q&A case tadi bareng Kak Intan ya. Tadi ada yang, kalau nggak salah ada yang komen kangen sama Kak Intan, besok kita ketemu lagi sama Kak Intan ya guys. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak udah join di sesi hari ini di hari libur. Semoga tadi teman-teman hari liburnya tanggal merahnya menyenangkan dan ditutup dengan mini course yang menyenangkan juga dan penuh ilmu, penuh insight gitu ya. Jadi semoga teman-teman senang sama sesinya hari ini. Jangan lupa bintang 5-nya kalau misalnya teman-teman suka sama sesi hari ini. Jadi kita ketemu lagi besok di sesi Q&A case tadi ya teman-teman. Selamat istirahat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Thank you semuanya. Thank you Kak Kristal, thank you Arfi, thank you Daryl, Kirana tadi udah elevator pitch. Kita ketemu lagi di sesi besok ya teman-teman. Bye semuanya.